Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Naftali dengan NIM 2022-11023. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelima manajemen teknik saya yang berjudul Manajemen Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Pendidikan. Pengambilan keputusan proses kognitif manusia. Pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif manusia yang melibatkan pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa pilihan alternatif. Proses ini dapat dilakukan secara rasional atau irasional dan didasarkan pada pengalaman, intuisi, atau analisis logis dan empiris. Dalam organisasi pendidikan, pengambilan keputusan memainkan peran kunci dalam motivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Yang pertama, motivasi. Keputusan yang tepat dapat memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan dapat mengambil keputusan yang efektif, sangat penting untuk mengarahkan organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Proses pengambilan keputusan melibatkan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan anggota organisasi. Kemudian yang keempat, koordinasi. Keputusan yang diambil harus dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan implementasi yang lancar. Kemudian, prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Mengidentifikasi 5 prinsip penting dalam mengambil keputusan. Yang pertama, keputusan tidak boleh terjadi secara kebetulan, melainkan harus melalui pertimbangan matang. Kedua, keputusan harus didasarkan pada sistematis tertentu, pertimbangan kemampuan organisasi, dan ketersediaan personil. Yang ketiga, hakikat. Masalah harus dipahami dengan jelas sebelum mencari solusi. Yang keempat, solusi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya. Dan kelima, keputusan harus diambil dari berbagai alternatif yang telah dianalisis secara matang. Prinsipnya itu otoritas dimiliki oleh individu atau organisasi, kredibilitas, data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan kredibel. Kemudian acuan, nilai, norma, aturan, produk, hukum yang berlaku. Kemudian etika, kejujuran, dan kepentingan organisasi. Yang berikutnya, orientasi untuk menyelesaikan masalah organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada cakupan, ada 5 pilihan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, prinsip otoritas. Prinsip otoritas berkaitan dengan pihak yang memiliki tanggung jawab legalitis untuk mengambil keputusan. Otoritas dapat dimiliki oleh individu tertentu dan memegang jabatan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan atau oleh organisasi sebagai entitas. Kedua jenis otoritas ini bergantung pada aturan organisasi. Otoritas sebagai pengambil keputusan diartikan sebagai kekuasaan yang sah yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsinya. Kemudian, individu. Pemimpin organisasi pendidikan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Kemudian organisasi. Organisasi sebagai entitas juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan internal. Kemudian prinsip kredibilitas. Prinsip kredibilitas menekankan pentingnya data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan kredibel dalam proses pengambilan keputusan. Data dan informasi komprehensif mencakup keseluruhan permasalahan, sementara informasi telah melalui pengujian objektivitas. Kredibilitas data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Data yang valid membantu organisasi untuk melakukan inferensi dan analisis yang menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan terhadap permasalahan.
Kemudian komprehensif. Data mencakup keseluruhan permasalahan. Akurat data telah melalui pengujian objektivitas. Kredibel data berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Prinsip acuannya ini mengambil keputusan dalam organisasi pendidikan tidak terlepas dari nilai, aturan, norma, dan produk hukum yang berlaku, baik di lingkungan organisasi maupun di masyarakat secara umum. Keputusan organisasional harus selalu bersesuaian dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dan luas sebagaimana berlaku dalam masyarakat dan negara. Acuan kemasyarakatan dapat menjadi sumber ketersediaan alternatif dan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada hukum. Organisasi pendidikan terkait dengan hukum negara, masyarakat. Organisasi pendidikan terkait dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Etika. Organisasi pendidikan memiliki nilai etika dan moral internal. Kemudian ada paradigma proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi pendidikan memiliki berbagai model yang merupakan penjabaran dari teori-teori pengambilan keputusan dalam ilmu manajemen secara umum. Beberapa paradigma yang dapat dipakai dalam organisasi pendidikan adalah paradigma klasik, administratif, inkremental, dan administratif, inkremental, dan kontingensi. Yang pertama, paradigma klasik. Proses pengambilan keputusan dan sistematis dan rasional melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, pertimbangan alternatif, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, paradigma administratif. Model yang lebih realistis menekankan pada pencarian solusi yang memuaskan bukan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, paradigma inkremental. Model yang fokus pada perubahan kecil dan bertahap. Pertimbangan keterbatasan membuat keputusan. Kemudian yang keempat, paradigma administratif inkremental. Model yang menggabungkan aspek dari paradigma administratif dan inkremental menggunakan data parsial yang menghasilkan keputusan yang memuaskan. Kemudian yang kelima, paradigma kontingensi. Model yang menekankan pada penyesuaian proses pengambilan keputusan dengan situasi organisasi. Dan yang penutupnya, pengambilan keputusan dalam organisasi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan penting. Jadi artikel ini telah membahas prinsip-prinsip dasar dan berbagai paradigma yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk memilih paradigma yang tepat sesuai dengan situasi organisasi dan untuk selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam setiap keputusan yang diambil. Yang pertama prinsip yaitu otoritas, kredibilitas, acuan, etika, orientasi, dan cakupan. Kedua, paradigma klasik, administratif inkremental, dan kontingensi. Dan tujuannya meningkatkan kinerja organisasi pendidikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.